Dan untuk selanjutnya mari kita pasang mata, telinga dan hati kita untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita Syekhuna Al-Muhtaram Al-Alim Al-Fadil Ki Haji Hasan Nur Hidayatullah yang lebih akrab dengan sapaan Gus Hasan. Kepadanya dengan hormat disilakan. Ayyuhas salik al-mujahid sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'du. Muassis Al-Ma'had Az-Zainiyah Almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Zain Zainal Abidin rahimahullah rahmata auliyaih. Pangersa Umi sebagai ibunda daripada keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zainiyah dan ibunda kita semua, mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur panjang fi ta'atillah, mengayomi putra putrinya, mengayomi semua yang ada di pondok pesantren ini, mengayomi kita semua sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bisa wusul ilallah, bisa sampai menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya banggakan penerus utama, putra mahkota, pengasuh pondok pesantren Az-Zainiyah yang masih muda, lebih muda daripada saya, makanya kalau bandel-bandel dikit nggak apa-apa. Yang baru saja dilantik menjadi doktor dengan nilai cum laude, ya. Jadi kalau nilai bagus itu biasa, tapi kalau cum laude itu luar biasa. Yang cum laude tidak hanya beliau, tapi adiknya juga, Neng siapa? Neng Iis juga nilainya cum laude. Dan ketika sidang, di antara sudah mengeluarkan 1.100 dokter lebih di Uninus, yang saya hadiri langsung sidangnya hanya beliau berdua ini. Yang lain biasanya kalau saya diundang hadir ya virtual ikut hadir, tapi karena beliau ini spesial, tidak hanya sahabat saya tapi teman berjuang, ya. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya selalu sehat walafiat. Yang saya muliakan Wakil Talqin Kiai Haji Beben Muhammad Dabbas dari Pamijahan, yang mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat. Yang saya muliakan Al-Habib Naim Jufri Al-Jailani yang baru saja menyampaikan nasihat di hadapan kita. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa sehat walafiat. Yang mewakili Bapak Panglima TNI Kapus Bintal Laksamana Pertama DRS Ian Heriawan, mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besar TNI yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mewakili Bapak Bupati, dalam hal ini Bapak Camat, mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat. Sahabat-sahabat Iqamah Nusantara semua yang hadir, baik live maupun tidak live. Live itu yang hadir di sini maksudnya, yang tidak live yang di luar, atau yang hadir in dan hadir out kira-kira.
Kalau hadirin yang di dalam gedung, yang hadirat yang di halaman. Teman-teman DMI, DPD, DPC dan ranting se-Kabupaten Sukabumi yang rawuh, ikhwan dan akhwat TKN Suryalaya, teman-teman yang dari pengurus Nahdlatul Ulama, teman-teman yang hadir semuanya, para santri semuanya yang rawuh, mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam kita mudah-mudahan oleh Allah diistiqamahkan di dalam hati kita, dengan kita mahabbah kepada guru, istiqamah hadir majelisnya, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi dzurriyyah yang salihah. Dan yang lebih penting dari semuanya, siapa dan apapun kita hari ini, mudah-mudahan kelak wafat kita oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Sayyidina Umar menceritakan kepada putranya yang namanya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang tamu laki-laki, syadidu bayadith thiyab, bajunya sangat putih bersih, syadidu sawadi syar, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan habis melakukan perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, kami yang duduk juga tidak ada yang kenal. Fajalasa amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dua lututnya ditempelkan ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dua telapak tangannya diletakkan di atas dua pahanya. Faqala, kemudian laki-laki ini bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakanlah kepada saya Islam itu apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu 5: 1 bersyahadat, 2 menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan haji jika mampu. Setelah Rasulullah SAW menjawab, laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, fa akhbirni anil Islam, sadaqta, kamu benar. Ya, Sayyidina Umar komentar, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Aneh orang ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, setelah dijawab kok bilang kamu benar. Jangan-jangan orang ini ngetes Nabi. Fa akhbirni anil iman, ceritakanlah kepada saya tentang iman. Antu'mina billah, dijawab oleh baginda Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qala sadaqta, orang laki-laki tadi komentar lagi, kamu benar. Kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan, ceritakanlah kepada saya tentang ihsan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya sebenarnya Allah melihat engkau. Yang ketiga ini tidak dikomentari. Kemudian pertanyaan yang keempat, akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepada saya kiamat itu datangnya kapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mohon maaf, orang yang ditanya belum tentu selalu lebih tahu daripada yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha, kata tamu tadi. Kalau nggak tahu kiamat datangnya kapan, kasih tahu saja ciri-ciri akan datangnya apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan dua hal. Satu, antalidal amatu rabbataha. Nanti akhir zaman tandanya kiamat akan banyak orang melahirkan majikannya sendiri. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kalian nanti akan menyaksikan orang-orang di akhir zaman yang dulu moyangnya penggembala kambing, badui, hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pakai bajunya tidak lengkap, kadang-kadang tidak pakai sendal, tapi keturunannya berbangga dengan dunia dan lomba ninggi-ninggikan gedung bangunan. Itu jawaban tanda kiamat yang kedua. Tsumang tolako, kemudian tamunya pamit. Falabitu malia, kata Sayyidina Umar, saya masih bingung ini tamunya siapa. Fasa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu enggak yang tadi bertanya itu siapa? Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disebut oleh para ulama sebagai hadis yang menjadi dasar sumber utama tentang kita beragama yang benar. Karena ini adalah sumber agama yang menjadi sumber agama yang benar, menjadi sumber utama, maka dicontohkan oleh malaikat Jibril yang menyerupai kepada Rasulullah SAW sebagai seorang murid yang datang kepada gurunya. Ini aneh, datang sebagai orang yang bersih. Orang itu kalau di Timur Tengah, karena di sana padang pasir, jadi kalau ada tamu jauh pasti berdebu. Dan kalau badannya bersih pasti orang dekat. Kalau orang dekat pasti banyak yang kenal. Ini badannya bersih, tidak ada bekas perjalanan, tapi nggak ada yang kenal, sehingga aneh siapa tamu ini. Datang kepada Rasulullah SAW ingin bertanya tentang sesuatu hal, berarti dia ingin mencontohkan kepada kita bagaimana orang sosok untuk mencari ilmu yang benar. Orang mencari ilmu yang benar yang pertama harus datang kepada guru. Kalau ada guru yang datang, itu berarti guru sedang ngecer, asongan. Namanya barang eceran itu harganya murah, barangnya terbatas, waktunya pendek, yang disampaikan ya secukupnya waktunya. Jadi tidak bisa milih. Karenanya ilmu itu harus didatangi. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu harus didatangi,
bukan ilmu yang disuruh datang. Ini diucapkan oleh beliau ketika beliau didatangi oleh seorang pemimpin khalifah pada masa itu yang ingin mengundang Imam Malik bin Anas untuk datang ke istana mengajari anaknya. Kalau zaman sekarang jadi guru privat kira-kira gitu. Imam Malik bin Anas nolak, kalau mau anak kamu yang suruh datang ke sini, jangan kita yang suruh datang. Kita bukan tukang eceran ya. Al ilmu yukta wala ya'ti. Jadi malaikat Jibril mencontohkan kepada kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja kita dapat ilmu melalui media-media, bisa saja kita dapat ilmu melalui hal-hal yang lain, tidak harus datang, tapi ilmu yang didatangi dan ilmu yang datang berbeda nilai keberkahannya. Karenanya mencontohkan kita harus datang ngaji. Bener teori pesantren ini, dari mana-mana santri datang ngaji sama kiainya, dari mana-mana santri ke pesantren, tidur di situ, pengen mencari ilmu karena pengen mendapatkan ilmu yang barokah. Tidak cukup datang, yang kedua harus al-qurbu minal muallim, dekat dengan gurunya. Dicontohkan oleh malaikat Jibril, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, lututnya malaikat Jibril ditempelkan ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dan dekat. Untuk apa? Biar kita nggak salah dengar. Jangan sampai ada yang memaknakan karena ngajinya jauh dari gurunya, kemudian ngantuk lagi. Gurunya ngajinya suaranya tidak begitu jelas. Ketika gurunya memaknakan wal jarodulan walang tahu? Belalang. Karena dia ngantuk-ngantuk salah nulis wal jarodulan lawang. Lawang itu pintu. Suatu saat ketika ngajar sama santrinya, kok dilihat tulisannya kitabnya kok lawang. Karena dia dengernya dari gurunya merasa begitu dan dia punya adab, dia nggak berani merubah. Akhirnya memaknakan wal jarodulan walang kang gedene sak lawang. Jadi membaurkan menjadi satu antara makna yang benar dan makna yang salah dengar. Jadi membenarkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada al-qurbu. Dekat saja sama guru kadang-kadang masih salah paham dalam memaknai penjelasan gurunya, apalagi kalau jauh, apalagi kalau sekedar mendengarkan lewat media. Karenanya maka al-qurbu minal muallim ini menjadi sesuatu yang penting. Yang ketiga, harus ada adab di hadapan gurunya. Adab itu harus anteng. Makanya malaikat Jibril mencontohkan wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, diletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Ya, anteng orang kalau sudah tangan ini diletakkan di atas paha sudah agak gerak-gerak. Orang-orang dulu itu istimewa, menang mereka itu karena akhlaknya luar biasa. Sampai Imam Malik bin Anas malah menasehatkan, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Kalau kalian mau jadi orang sukses dan diibaratkan seperti orang membuat roti, jadikanlah ilmu itu seperti garam, cukup sedikit saja sudah terasa. Tapi wa adabaka daqiqan, tepungnya itu adabnya. Jadi kalau kita lihat presentasi tepung dengan garam ini berapa persen, berapa kali lipat jumlahnya. Makanya orang-orang zaman dulu menyampaikan la an u'allima ibni sab'ina baban minal adab ahabbu ilayya min an u'allima ibni baban minal ilm. Saya lebih suka anak saya paham 70 bab tentang adab daripada satu bab tentang ilmu. Karena adab ini adalah sesuatu yang menghantarkan menuju kemuliaan manusia di sisi sesama manusia
maupun di sisi sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan anil Hasan, Sayyidina Al-Hasan, an Abil Hasan, dari bapaknya Hasan Sayyidina Ali, an Jaddil Hasan, dari kakeknya Hasan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, dari ayahnya Sayyidina Hasan, dari kakeknya Sayyidina Hasan, kebaikan yang terbaik adalah menjaga adab yang baik. Innal mu'min bihusni khuluqihi la yudriku, ya, la yudriku maqamas shaim wal qaim. Seorang mukmin dengan adabnya dia akan bisa menyusul derajatnya orang yang bangun malam dan selalu puasa pada siang hari. Jadi adab ini mutlak penting. Bagaimana orang-orang dulu ngaji, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika mengaji kepada gurunya yang namanya Imam Malik bin Anas, beliau ketika mengaji kitab Al-Muwatta, dulu sebelum ada Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih dalam ilmu hadis itu adalah kitabnya Imam Malik bin Anas, yaitu kitab Al-Muwatta, dan sanggup dihafal oleh Imam Syafi'i, isinya 6.000 hadis, tidak kurang dari 1 tahun. Imam Syafi'i ketika main ngaji kitab Al-Muwatta, membuka kertasnya itu nggak berani kok, gitu, nggak berani, pelan. Kenapa? Beliau sampai menyatakan, saya jangan sampai guru saya yang sedang mengajar terganggu oleh suara kertas dari kitab saya. Itu orang zaman dulu zaman aja gurunya di demo. Zaman sekarang ya, zaman dulu adab itu penting, melebihkan segalanya. Kesuksesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Rasulullah itu sukses dalam segala hal. Ahli pidato, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah pidato, sahabat-sahabat yang mendengarkan, ada burung mencelok di punggungnya itu nggak berani bergerak, ya, saking beliau itu sebagai sosok orator yang hebat. Menjadi panglima perang, beliau kalau perang belum pernah mau naik onta dan mau naik kuda. Onta terlalu tinggi dijangkau oleh musuh, kuda terlalu cepat untuk berlari, beliau naiknya bagel. Bagel itu peranakan antara kuda dengan himar, itu anaknya namanya bagel, ya. Keledai dengan kuda dikawinkan, itu peranakannya namanya bagel, kecil, jalannya pelan. Rasulullah SAW pakainya selalu itu. Karena apa? Biar tidak mudah berlari ketika musuh datang, menunjukkan beliau punya keberanian. Makanya salah satu di antara 1000 nama yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW adalah Rasulul Malahim, seorang Rasul yang siap di medan perang kapanpun, situasi apapun. Itu Rasulullah SAW. Urusan kemesraan dengan keluarganya, tidak ada orang yang lebih mesra kepada keluarganya melebihi kemesraan baginda Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu Pak, istrinya 9, dengekan. Istrinya berapa? 9, semua dijejer rumahnya di pinggir masjid. Ini ada orang baru istrinya 2, satu di dia, satu di seberang laut, dijejer di sekitar masjid. Suatu saat beliau gilir ke rumahnya Siti Hafsah. Siti Hafsah itu istri putrinya Sayyidina Umar. Ketika gilir ke rumahnya Siti Hafsah, Siti Hafsah pamitan, ya Rasulullah, abah saya sakit, saya mohon izin nengok abah saya dulu. Siti Hafsah diizinkan. Rasulullah di rumah sendirian, karena sendirian butuh sesuatu, akhirnya beliau memanggil amahnya namanya Maryatul Qibtiyah yang melahirkan Sayyidina Ibrahim. Tolong panggil Maryah ke sini, suruh menemani saya. Dipanggillah Maryah. Tapi memanggilnya setelah Siti Hafsah berangkat ke rumah Sayyidina Umar ayahnya. Ketika pulang melihat rumahnya terkunci.
ketika terkunci didengar di dalam ada suara perempuan. Wajar perempuan kemudian timbul ghirah, ya. Jadi perempuan itu kalau tidak punya rasa cemburu namanya tidak cinta. Semakin perempuan gampang cemburu berarti semakin cinta sama kita. Dites saja, dicoba. Carikan teman cemburu apa enggak. Kemudian Siti Hafsah menangis di depan rumahnya. Mendengar Siti Hafsah menangis dari dalam rumah Rasulullah SAW keluar. Ada apa wahai Hafsah? Apa kata Siti Hafsah? Ya Rasulullah, fa'alta hadza fi baiti wa fi naubati. Tega ya Rasulullah, kau lakukan ini pada waktu giliranku dan di rumahku. Kamu tidak senang wahai Hafsah. Ketika Siti Hafsah ditanya demikian, Siti Hafsah tetap menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, idzan haramtu alayya Maryah. Kalau kamu tidak senang, Maryah saya lepas. Demi untuk apa? Meredam Siti Hafsah. Kenapa? Karena sayang kepada istrinya. Walaupun ternyata teori itu dianggap tidak pas oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditegur oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Karena amah itu halal buat Rasulullah SAW dan halal buat kita. Cuman di sini nggak ada amah persoalannya. Jadi kiai nggak ada hiburannya. Nggak carinya alasan yang lain-lain. Ya pinter-pinternya kiai lah itu, Kiai Azainiyah. Nah, itulah Rasulullah hebat dalam urusan, sampai beliau mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu merawat kemesraan di lingkungan keluarganya, dan urusan kemesraan dengan keluarga saya adalah yang terbaik. Kanjeng Nabi itu jangan kok mau ngeluyur dakwah keluar. Beliau mau sholat tahajud saja izin kepada istrinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling muda, dinikah beliau masih usia 6 tahun, baru kumpul dalam rumah yang sama ketika umur 9 tahun. Itu kalau Kanjeng Nabi mau tahajud izin dulu, saya mau bangun malam boleh enggak? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, istri jenengan ini 9 hari kebagian satu hari, kebagian 1 hari masa mau ditinggal tahajud? Saya begitu. Tapi ya sudah, karena ini antara engkau dengan Allah, saya tidak bisa untuk tidak mengizinkan. Itulah gambaran bagaimana kemesraan baginda, dan kadang-kadang beliau tidak memanggil dengan panggilan nama kepada istrinya, tapi dengan panggilan-panggilan yang bagaimana memanjakan seorang istri. Itu adalah yang dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi prestasi menjadi pemimpin, beliau juga pemimpin yang hebat. Menjadi apapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang teristimewa, tapi keistimewaan demi keistimewaan tidak ada yang dipuji oleh Allah secara khusus di dalam Al-Quran, dan yang dipuji secara khusus dalam Al-Quran adalah dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu prestasi yang luar biasa. Kemudian adab ini penting bagi santri kepada gurunya, baik adab zahir maupun adab batin. Ya, adab zahir penting, tapi adab batin lebih penting. Ta'zim, hormat, tawadhu ketika di hadapannya, memandang apa yang dilakukan oleh gurunya adalah yang terbaik untuk dirinya. Semua itu adalah bahagian-bahagian yang bisa menjadikan datangnya keberkahan ilmu. Setelah datang dekat dengan gurunya, kemudian akhlaknya dijaga, baru minta ilmunya. Akhbirni anil Islam. Pengen tahu tentang Islam itu apa? Dijelaskan oleh Rasulullah, Islam ya rukun Islam yang 5 itu.
Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil iman, diceritakanlah tentang iman itu. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan, bertanya tentang ihsan. Jadi rukun agama, rukun ad-din itu ada 3 yang tidak bisa lepas dari kita. 1 Islam, 2 iman, 3 adalah ihsan. Secara umum Islam itu adalah gambaran tentang zahir. Islam itu adalah zahirnya harus benar, harus ditata. Makanya rukun Islam yang 5 itu semua hal-hal yang bersifat zahir, kelihatan, bisa dilihat oleh panca indera kita. Ya, sholat, ya puasa, ya zakat, timbangannya diatur jelas, presentasinya berapa, haji yang nganter ya sak kecamatan nganter semua, ya. Itu adalah Islam. Dan ilmu yang mempelajarinya adalah fikih. Fikih itu mulai dari awal bab sampai dengan akhir tidak ada yang membahas mengenai batin, semuanya zahir. Mengenai air yang pertama sampai hudud wal jinayat, semua itu yang dibahas adalah zahir. Jadi Islam itu harus benar zahirnya. Kalau pengen benar zahirnya, dipelajari fikihnya. Makanya orang yang baik itu orang yang diberi kemauan untuk mau memahami fikih di dalam agama. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita kata Imam Ahmad bin Ruslan, fikih itu adalah ilmu kedua setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa farduhu ilmu sifatil fardi wa ilmu ma yahtajuhul muaddi. Ilmu sifatil fardi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Sementara ilmu ma yahtajuhul muaddi adalah ilmu yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini punya kewajiban sholat, maka harus ngerti caranya sholat. Jangan sampai wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, ma'ubidallahu bi syai'in afdala minal ilmi wa ma'usiyallahu bi syai'in a'zama minal jahli. Tidak ada ibadah yang mulianya melebihi mencari ilmu, dan tidak ada maksiat yang melebihi, jeleknya melebihi membiarkan diri manusia berada di dalam kebodohan. Orang membiarkan dirinya bodoh, tidak mau belajar, dia tidak terasa bahwa dia itu sedang bermaksiat. Dan itu maksiat yang paling parah, maksiat yang paling besar, karena membiarkan dirinya tidak mengerti agama, tidak terasa. Tapi itu sedang bermaksiat. Ma'usiyallahu bisyai'in a'zama minal jahli. Tidak ada kemaksiatan yang melebihi daripada kebodohan. Ilmunya fikih. Iman, rukun iman, dan hal-hal yang berkaitan dengan batin. Batin itu urusannya adalah yu'minuna bil ghaib, ya. Ghaib, semua rukun iman sifatnya ghaibiyah. Mulai iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai iman kepada hari kiamat, itu semuanya tidak terlihat oleh panca indera kita, tapi harus diyakini. Jangan kok kita, Pak. Ada seorang nabi namanya Musa. Beliau itu nabi, rasul, dan ulul azmi. Kalau jenderal sudah bintang 3. Nabi Musa pengen melihat Allah, Pak. Kenapa? Gara-gara dituntut oleh umatnya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Tuntutan umatnya pengen Nabi Musa menunjukkan Tuhannya itu mana. Karena dituntut itu Nabi Musa tembung kepada Allah. Tembung itu apa bahasa Sundanya? Mohon, meminta. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan saya melihat engkau, kata Nabi Musa. Apa jawabnya Allah? Qala lantarani. Musa, kamu nggak akan bisa melihat saya. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang Mu'tazilah yang mentiadakan Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj melihat Allah. Padahal mereka menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Mungkin karena tidak mesantren di Azainiyah gitu ya. Coba kalau mesantren di Azainiyah selesai urusan. Ya.
Ini adalah permintaan Nabi Musa kepada Allah, dan Allah jawabnya jelas, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya. Tidak menutup kemungkinan yang lain bisa melihat. Beda kalau jawabnya lan uro, saya tidak bisa dilihat, berlaku untuk semuanya. Sehingga ketika jawabnya lantaroni, ini berlaku untuk yang meminta. Sementara kepada selain yang diminta bisa jadi Allah berikan, dan itu diberikan oleh Allah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya. Tidak ada yang boleh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dalam setiap percikan air wudhu kita. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat hafadzah yang selalu nempel dengan kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap ada majelis hadir ribuan malaikat, tapi kita tidak melihat. Hanya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fi khalqihi ma yasha. Dalam riwayat malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayapnya ada 600. Satu sayapnya malaikat Jibril lebih besar daripada bumi yang kita tempati ini. Makanya setiap datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dalam bentuk aslinya, tapi selalu mewujudkan dengan wujud-wujud yang bisa diterima oleh nilai-nilai kemanusiaan. Makanya malaikat itu adalah ajsamun nuraniyatun yaqdiru ayyatashakkala bi ashkalin mukhtalifah. Malaikat itu adalah jisim-jisim yang diciptakan oleh Allah dari nur dan bisa berubah bentuk-bentuk dengan bentuk yang dikehendaki, yang dia mau. Itu malaikat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari kiamat, kiamat juga belum datang, tapi kita harus meyakini itu. Uniknya di dalam Al-Qur'an kiamat belum datang, tapi semua cerita kiamat menggunakan fi'il madhi di dalam Al-Qur'an. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalah, idza syamsu kuwirat, dan seterusnya. Kenapa sesuatu yang belum datang yang diceritakan dengan menggunakan fi'il madhi itu maknanya adalah dilalatan ala qurbi ahdiha. Sesuatu yang diceritakan itu sebentar lagi datang. Makanya kalau orang sholat, qomat itu fi'ilnya madhi apa mudhari'? Madhi. Qad qamatis. Sholatnya sudah apa belum? Belum. Itu ngasih tahu sebentar lagi sholatnya dimulai. Kalau kiamat di dalam Al-Quran belum datang diceritakan dengan fi'il madhi, artinya ngasih tahu sama kita kiamat sebentar lagi datang, siap-siap. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilmunya dalam ilmu keimanan atau al-iman atau yang bersifat batin mempelajari adalah tauhid. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu lebih kepada tasawuf. Ilmunya adalah tasawuf. Dia adalah prinsip dasarnya adalah 3 hal: takhalli, tahalli, tajalli. Ini semuanya akhlak. Jadi kalau misalnya orang beragama tidak ada akhlaknya, selesai agama kita. Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, beberapa orang perempuan datang kepada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, kami punya tetangga jarah, tetangga perempuan, shaimatun nahar qaimatul lail, ahli bangun malam dan ahli puasa siang. Illa annaha tu'dhi jaraha bilisaniha, sayangnya satu, dia ini kalau bicara selalu menyinggung perasaan tetangganya. Bagaimana hukumnya perempuan semacam ini ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam komentarnya tidak panjang, innaha finnar, dia nanti tempatnya di neraka, selesai. Jadi apa namanya, menjaga bagaimana biar kita ini tidak menyakiti orang lain, itu adalah sesuatu beban yang berat yang harus kita jalani, dan kalau itu bisa kita lewati, kita menjadi manusia selamat. Dulu ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Imam Hatim itu namanya Hatim. Al-Asam itu artinya budak, padahal beliau enggak budak. Itu gara-gara kedatangan tamu perempuan masih muda, mau tanya agama, sudah ada di depan kiai,
mau tanya tiba-tiba kentut Pak. Tamunya perempuan tadi kentut, wajahnya merah Pak, malu, kentut di depan kiai Pak. Udah cantik-cantik kentut lagi, kentutnya kenceng lagi. Akhirnya karena dia malu, wajahnya merah, Imam Hatim pura-pura menjaga perasaannya ini, beliau bilang apa? Mbak, tolong pertanyaannya diulang, saya kok tadi nggak denger ya, gitu. Langsung ceria lagi. Alhamdulillah, ternyata kayaknya agak budek. Diulang pertanyaannya lagi dengan suara agak keras, dijawab pertanyaannya oleh Imam Hatim. Biasa ketika pulang dari rumah kiainya, cerita kejadian tersebut. Akhirnya suatu saat ketika Imam Hatim keluar, ada dengar suara, oh kiai yang budek kemarin ini kayaknya ya, gitu. Berarti Kiai Hatim mempunyai mempunyai perasaan bagaimana biar perempuan yang kentut tadi nggak malu kalau tiba-tiba saya menyampaikan tidak budek, kan dia malu. Akhirnya apa Pak? Pura-pura budek, nunggu sampai perempuan yang kentut tadi mati Pak. Kira-kira zaman sekarang model begini ada nggak ya? Pura-pura budek sampai yang perempuan ini mati. Pertanyaannya, berapa lama kemudian perempuan yang kentut tadi mati? Hati-hati kentut depan kiai ya, bahaya ya, bisa mati duluan. Lamanya 40 tahun kemudian perempuan ini mati. Berarti Imam Hatim Al-Asham pura-pura budek selama 40 tahun menjaga perasaan satu orang. Sekarang bagaimana kita mau mengaku mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW? Apa tidak malu? Di belakang ada banner besar peringatan Maulid baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan tema mensuri tauladani akhlak beliau dalam kehidupan. Ngundang tukang pidato, mencemooh orang isi pidatonya. Ngundang tukang pidato, menghujat pemerintah isi. Kapan kita ini diajarin menghujat pemerintah? Kiai-kiai zaman dulu itu kalau doa, mungkin kita masih hafal doanya. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, jangan kau beri kami pemimpin yang gara-gara dosa kami menjadikan pemimpin itu tidak sayang kepada kami. Jangan-jangan tidak sayangnya pemimpin karena dosa kita. Kok ini yang dihujat pemimpinnya Pak? Tidak ada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan menghujat pemimpin. Memperbaiki pemimpin diawali dengan pertaubatan pribadi-pribadi kita. Terus apa nggak malu sama background yang tadi itu? Ya, mana habis itu pulang diamplopin lagi. Udah nyemooh orang di mimbar diamplopin Pak. Amplopnya sumbangan dari orang yang nyumbang acara peringatan Maulid, diserahkan kepada orang yang isinya menghujat dan mengecek. Saya diamplopin nggak kira-kira? Cuman tanya, konfirmasi kalau bahasa sekarang. Takutnya lupa. Tamunya banyak soalnya. Nah, saya pakai baju batik biar nanti kalau ngasih nggak salah gitu. Nah, pakai baju putih semua nanti kiainya yang mana bingung. Itu akhlak itu penting, dan itu adalah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ini akhlaknya murid kepada gurunya. Dalam hadis ini juga dicontohkan bagaimana akhlak guru kepada muridnya dengan pertanyaan yang nomor 4, akhbirni anis-sa'ah, ceritakan kepada saya tentang hari kiamat. Apa jawabnya baginda sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang bertanya. Jangan mentang-mentang menjadi seorang kiai,
Jangan-jangan sudah dipanggil dengan sebutan ulama, jangan kemudian mentang-mentang sudah ditokohkan menjadi tokoh yang tidak ada saingan, kemudian merasa tahu segalanya. Wa kam min la adri ajabal Mustafa hatta atahul wahyu wa illa waqafa. Banyak dari kata-kata la adri, saya nggak ngerti, ajabal Mustafa, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat, nggak malu. La adri nisful ilmi, tidak tahu mengatakan apa adanya itu adalah bagian daripada, minimal sebagian daripada pengetahuan, minimal tahu tentang dirinya kalau dirinya itu tidak tahu. Karena akhir zaman banyak manusia yang tidak tahu diri. Jadi manusia itu ada 4 macam. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, ay rajulun alimun wa ya'lam annahu alim. Orang yang pinter, ngerti tentang agama, dan dia mengetahui posisinya sebagai orang yang ngerti, sehingga bisa dijadikan sebagai uswah. Orang inilah yang disebut sebagai mursyid, pemberi petunjuk. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, orang yang alim wa la ya'lam annahu alim, orang yang ngerti tapi tidak bisa memahami dirinya sebagai orang yang ngerti, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai panutan tentang keilmuan yang dimiliki. Kalau disebut sebagai orang yang ghafil, sedang lupa, mohon diingatkan, ya. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, orang yang tidak tahu, ay jahilun wa yadri annahu jahil, ngerti kalau dia itu nggak ngerti, disebut sebagai mustarsyid, orang yang butuh bimbingan maka dibimbing. Yang paling jelek orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti kalau dia itu tidak ngerti. Wes bodoh, nggak ngerti kalau dirinya bodoh. Fa'arid anil jahil, itu yang bodoh model begini. Kalau dalam bahasa matematika namanya jahil kuadrat. Dirinya jahil tapi juga jahil tentang kejahilan, sehingga kalau dinasihati merasa besar. Dalam bahasa Al-Quran, idza qila lahu taqillah akhadhatul izzah, kalau dinasihatin, kamu juga begitu. Jadi semacam ini. Nah, makanya penting bagaimana memposisikan, walaupun sudah jadi orang alim, tidak merasa tahu segalanya. Kadang-kadang ada, apalagi kalau interaktif di TV, kadang-kadang pertanyaannya kemana, jawabannya kemana, nggak nyambung, ya dijawablah daripada dianggap nggak alim gitu kan. Bilang saja nggak ngerti, itu suatu hal yang biasa dan dicontohkan oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sebagai guru mengajarkan untuk tidak punya sifat takabur kepada murid-muridnya. Karena kalau orang maksiat itu masih bisa dibenerin, Pak, tapi kalau orang sombong itu susah dibenerin, ya. Makanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nah, itu kalau bisa dihindari dari seorang muallim. Jadi inilah bagaimana murid, bagaimana mustarsyid, dan bagaimana mursyid dicontohkan di dalam satu nasihat yang ada dalam riwayatnya Sayyidina Umar cerita kepada putranya tentang perjalanannya ketika menemani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen lanjut tapi kayaknya udah nggak kuat. Jenengan hebat-hebat ini. Saya dari tadi udah kedip-kedip. Sudah jam 1 lewat ternyata. Mungkin saya cukup sini aja silaturahimnya, nggih. Silaturahim saya mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tadi juga belum pulang dari bandara langsung ke sini. Istri saya sudah nggak kuat, sudah nginep di bawah sana. Mudah-mudahan yang penting semuanya sehat walafiat, jadi orang-orang yang barokah,
dan kita hadir ke sini niat thalabul ilmi, niat mahabbah kepada guru. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah turunkan kepada guru kita sampai kepada anak, cucu dan keturunan kita, dan kita menjadi manusia-manusia yang selamat minat dunya ila yaumil akhirah. Demikian yang bisa saya haturkan, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, ja'alanallah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua telah menerima tausiah yang begitu bermanfaat kita semua, dan dengan berakhirnya tausiah dari guru kita maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Tentu dari kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Allahumma fiqh ila bidarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya selamat semuanya di perjalanan sampai di tujuan masing-masing, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam acara yang sama di tahun yang akan datang, haul pengerosoh yang ke-10 haul akbarnya di tahun 2025 nanti. Semoga kita disehatkan dan dipanjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyil. Mohon maaf tidak ada musafahah sehubungan waktu sudah larut malam dan menjelang pagi, sudah pukul 1 pagi. Sekali lagi mohon izin dan mohon maaf kepada semua jamaah, guru-guru kita tidak bermusafah, insyaallah semuanya diberikan keberkahan dari guru kita sehubungan untuk waktu untuk istirahat buat beliau. Allah